Bagaimana pendapat Ustadz, dia bercadar tapi suka posting foto di sosmed? Perempuan bercadar suka posting tapi posenya tidak memancing, memberi nasihat, ramai-ramai, tidak membangkitkan gairah, kalimat-kalimatnya tidak membuat orang menjadi tertipu, tidak pula memancing untuk menimbulkan fitnah. Hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah, boleh, mubah. Tapi kalau menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat manfaat. Bagaimana pendapat Ustadz pada ukhti yang bercadar? Bagus, jangan ejek perempuan yang bercadar. Hai ninja nih, kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau resek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau ejek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau olok-olok? Tapi kalau melihat orang pakai rok pendek kau diam, berarti otakmu didengkul. Oleh sebab itu bercadar ajaran Islam. Perempuan yang bercadar bagus, ibu-ibu yang tidak bercadar pakai hijab jilbab bagus. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Nanti kalau yang bercadar dengan yang tidak bercadar kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Wah, ini kayak urgen PNS. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ayat 1, ayat 2. Pertanyaan, apakah bisa dikatakan seseorang menjadi radikal atau radikalisme bila dia menjalankan ajaran agamanya secara utuh? Tidak, karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 coba jelas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Maka diisilah kemerdekaan ini, diisilah demokrasi ini, karena kita berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak, suara yang menang. Maka kalau ada saudara yang bisa bersuara di parlemen, anggota legislatif, voting 50 orang, lalu kemudian di sidang parlemen kita akan menerapkan pendidikan agama masuk ke SD, SMP dan SMA. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Kira-kira bisa masuk apa tidak? Bisa. Maka pilihlah anggota parlemen yang berjiwa pendidikan, yang peduli pada agama, yang peduli kepada sesama. Maka apa yang ditanyakan ini bisa. Dulu apa kata pesan Presiden Soekarno? Kata Presiden Soekarno, kita bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa kita masukkan dalam parlemen, dalam undang-undang, dalam kalau kabupaten namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, anak orang Islam dari maghrib ke isya tidak boleh di warnet, tidak boleh main HP, tidak boleh main gadget, baca Quran. Perda, peraturan daerah Kabupaten Tabalong, berlaku untuk anak umat Islam. Setuju apa tak setuju? Bisa apa tak bisa? Bertentangan apa tidak bertentangan dengan Pancasila? Ini konstitusional, bukan radikal, diatur oleh undang-undang. Siapa bilang tidak bisa? Dan kita tidak paksa saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anak kita, kira-kira kalau anak-anak kita dari maghrib ke isya tidak main gadget, tidak main motor, tidak di warnet, ngaji di masjid, kira-kira tetangga sahabat kita yang beda agama dengan kita terganggu atau senang? Senang. Bahkan mereka terganggu di rumahnya kalau anak-anak kita ngebut, buat maksiat, buat dosa. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau dijalankan agama ini rahmatan lil alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya sudah sampaikan dari setengah 9, sekarang pukul 10 lewat 10. Masya Allah, tabarakallah. Selama 100 menit kita berada di sini, mudah-mudahan bernilai amal soleh di hadapan Allah. Yang sudah memberikan warung-warung gratisnya, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya.
panitia, forum komunikasi pimpinan daerah, bapak-bapak polisi dan tentara, Satpol PP yang mengamankan acara ini, maka diamankan Allah dari api neraka. Anak-anak muda kita selamat dari narkoba, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, buang sampah pada tempatnya. Saya sendiri sampah saya kantong. Ustadz, itu kan pertanyaan kami. Tidak saya buang sembarangan, saya bawa, saya masukkan ke koper, saya bawa ke Pekanbaru, nanti baru saya bakar di Pekanbaru. Ibu saya mu'alaf Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustadz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa itu illa am mau'idatin, karena janji saja, karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu, itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, kalau kau azab mereka, mereka adalah hambamu. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat, parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia, kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah, dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Apa sudah? As itu imam. Nah sudah, maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia, sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis.
Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustaz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i.